Pemirsa, seorang pencuri sempat terjebak di atap rumah warga usai ketahuan hendak mencuri di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku akhirnya berhasil diamankan dan sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku pencurian ini terjebak di atap rumah warga setelah kepergok hendak mencuri di salah satu rumah warga di Jalan Raicudu, Lorong Sabar, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang berusaha menangkapnya mengalami kesulitan lantaran mendapat perlawanan dari pelaku. Meski tersudut, pelaku sempat membalas lemparan warga dan berpura-pura menjadi orang gila agar warga takut menangkapnya. Namun pelaku yang sudah terkepung akhirnya berhasil ditangkap dan sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Pelaku selanjutnya diserahkan ke Polrestabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Menurut keterangan korban, pelaku sudah masuk dalam rumah namun belum mengambil barang berharga karena keburu ketahuan warga. Balik dulu di rumah dan maling, aku takut jadi di dalam ini. Anak aku itu takut jadi. Lah sering gitu uang itu? Tidak mau, soalnya budaknya itu tidak keluar. Di sini, Be. Sini, Be. Bu, itu Iya, sudah masuk rumah belum? Iya, lo masuk ke dalam sini, Joni. Akibat ulah pelaku, atap rumah warga mengalami rusak berat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainus melaporkan. Ya, sementara pemirsa, seorang pelaku pencurian uang kotak amal masjid babak belur diamuk massa di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pelaku masuk masjid pada pagi hari saat kondisi masjid dalam keadaan sepi. RP, pemuda 24 tahun ini hanya bisa meringis kesakitan usai dihajar massa di Jalan Kenanga, Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Pelaku babak belur usai aksinya membobol 2 kotak amal di Masjid Baitul Rahman terekam kamera pengawas CCTV. Dalam aksinya, pelaku dengan lihai membobol kotak amal masjid menggunakan tang dan obeng. Dari 2 kotak amal yang dirusak, pelaku berhasil menggasak uang senilai Rp410.000. Pelaku diduga telah beberapa kali melakukan aksinya membobol kotak amal masjid dan biasa beraksi di pagi hari memanfaatkan situasi masjid yang sepi. Pelaku mengaku uang hasil curian dibagi-bagikan kepada orang dan selebihnya untuk bermain warnet. Di ruangan perempuan udah jebol. Nah, terus udah jebol saya langsung ke ruangannya yang laki-laki kan. Saya cek juga rupanya udah jebol semuanya. Terus saya lari ke ruangan CCTV, saya cek, nah dia lah yang pelakunya ini. Udah berapa kali deh? Udah sering deh Pak kemarin? Kalau lihat dari gayanya udah kesian kalinya juga ini permainannya ini. Guna menghindari amukan massa, pelaku selanjutnya diamankan ke Mapolres Padang Sidempuan untuk menjalani proses lebih lanjut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Ainus melaporkan. Pemirsa, sopir angkot dan pengemudi ojek online terlibat bentrok di depan Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, gara-gara antrean, keributan antar peserta pawai HUT RI pecah hingga terjadi kerusuhan. Bentrokan antar supir angkutan kota dan ojek online ini terjadi di depan Balai Kota Sukabumi, Jalan R. Syamsuddin SH Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa siang. Di tengah suasana panas tersebut, sopir angkot berusaha mengadang kedatangan ojol, namun berhasil diredam petugas. Tak terima saat diadang, salah seorang sopir ojek online memecahkan kaca depan mobil angkot hingga memicu bentrokan semakin meluas. Pihak polisian dan Satpol PP yang ada di lokasi berusaha melerai kedua kelompok agar bentrokan tak berlanjut. Namun petugas yang kalah jumlah akhirnya tak bisa membendung aksi dari kedua kelompok tersebut. Akibatnya, 1 unit mobil angkot rusak kaca depannya. Kejadian bermula saat sopir angkot yang sedang melakukan aksi demo di depan balai kota tiba-tiba didatangi ribuan pengemudi ojol sambil membunyikan klakson. Sopir angkot yang sedang menunggu hasil audiensi langsung mengadang hingga terjadi bentrokan. Sementara itu, menurut perwakilan ojol, kedatangan mereka ke balai kota karena adanya informasi dugaan pengemudi ojol yang dianiaya sopir angkot. Selain itu, kedatangan mereka juga ingin mengetahui hasil audiensi antara sopir angkot dengan pemerintah kota Sukabumi.
Nah dari sini kita kumpul-kumpul di sini karena ada yang dengar ada yang kena pemukulan. Tapi setelah kita infokan kepada mereka memang tidak ada. Hanya barusan ini anak-anak ingin tahu kondisinya hasil dari sini. Nah, dan ada sedikit yang mercik dari pihak angkot pada saat anak-anak ngabring lah gitunya ke lokasi balai kota. Nah mungkin dari percikan itu yang anak-anak angkot ini yang memancing mereka jadi terbakar emosi. Untuk dipertemukan di Polres sehingga nanti kita musyawarahkan dan kita cari solusi terbaik untuk kepentingan bersama. Kan supir ojol tadi ada yang sempat dipukul juga kan? Mobil angkot juga rusak kan di depan balai kota? Tadi memang ada info, ini kita masih inventarisir dari pihak angkot ada berapa yang korban pemukulan, kemudian dari supir driver ojol juga ada beberapa, kami lagi inventarisir. Setelah bentrokan terjadi, massa dari ojol berhasil dipukul mundur petugas gabungan. Aksi tersebut pun sempat mengganggu arus lalu lintas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang caleg yang gagal terpilih dilaporkan warga karena menipu hingga ratusan juta rupiah di Depok, Jawa Barat. Sang caleg gagal melakukan penipuan berkedok investasi. Sambil membawa bukti, sejumlah orang mendatangi kantor polisi untuk melaporkan penipuan yang dilakukan seorang caleg gagal di Depok, Jawa Barat. Korban mengaku pelaku AF menjanjikan keuntungan dengan modus investasi. Sebelumnya korban sempat mendatangi AF dan akan memviralkan kasus penipuan yang dilakukannya. Tetapi pelaku tidak kooperatif dan tidak mau mengembalikan uang investasi yang mencapai ratusan juta rupiah. Kalau dari aku tuh totalnya 50 juta. Jadi poinnya waktu itu dia minta invest buat di bisnisnya dia di tour and travel. Terus beberapa kali minta ketemu dan segala macam sampai akhirnya udah ketemu. Ya dia meyakinkan lah ya. Jangan ada korban-korban lagi. Kasihan karena waktu kita kesana aja ada yang minta pertanggungjawaban itu nenek-nenek katanya udah sampai 7 tahun ya. Sampai 7 tahun belum dibayarkan juga sampai dia udah pensiun dari tempat kerja. Pelaku merupakan caleg salah satu partai namun tidak terpilih. Dan usai melayangkan laporannya ke Polres Metro Depok, para korban berharap polisi segera meringkus pelaku. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Ainus melaporkan. Pemirsa, 2 orang pembuat dan pengedar uang palsu digerebek polisi di Depok dan Bogor, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi menyita 2.100 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Tim Jatan Ras di Direksimum Polda Metro Jaya menggerebek lokasi produksi uang palsu milik AT di sebuah tempat hiburan malam di Jalan Arcoraya, Bogor, Jawa Barat. Hasil penggeledahan, polisi mendapatkan 2.100 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang siap edar. Hasil pengembangan, polisi kembali membekuk pelaku lain, FC, di Jalan Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, polisi menggeledah rumah kontrakan di Jalan Hanafi, Bojong Sari. Di sini polisi menemukan alat percetakan dan ratusan uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 setengah jadi. Kini kedua pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Ainus melaporkan. Masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan soal lembaran uang. Peredaran uang palsu bisa terjadi saat transaksi jual beli, misalnya saat berbelanja. Warga diimbau untuk teliti serta perlu tahu cara membedakan uang palsu dengan uang asli. Ciri-ciri uang palsu diantaranya tidak terdapat recto verso atau gambar saling isi saat diterawang. Gambar logo BI dan angka tidak menyala. Tidak ada cetakan kasar, tidak terdapat blind code, tidak multiwarna, tekstur uang seperti kertas biasa, dan benang pengaman menyatu. Ketika menerima uang rupiah yang diragukan keasliannya, sarankan pemberi untuk memeriksakan uang ke Bank Indonesia atau ke kepolisian. Gunakan praduga tak bersalah karena pemberi mungkin juga adalah korban. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, sebanyak 400 ruko dan kios di Pasar Krian Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar Selasa pagi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan hampir semua bagian pasar. 6 jam dilakukan pembasahan, api baru bisa dipadamkan. Kebakaran hebat melanda Pasar Induk Krian Sidoarjo, Jawa Timur Selasa pagi. Tim damkar terus melakukan pembasahan guna memadamkan api. Warga secara gotong royong mengalihkan kobaran api yang ada di kios, bahan bangunan dengan menggunakan apar dan air seadanya. Dari keterangan warga, api muncul sejak Selasa dini hari berawal dari terbakarnya kios yang menjual alat bangunan di bagian tengah pasar, di mana terdapat banyak bahan bakar berupa tiner LPG yang ada di dalam kios tersebut. Jumlah pedagang berusaha menyelamatkan barang dagangannya yang belum sempat terbakar. Informasi api awalnya dari mana, Pak? Dari belakang. Terus gimana? Terus melambat ke depan. Terlambat kebakaran datang, ya. Air sulit. Itu masalahnya. Ya pertama memang terus kemudian kebakaran merembetnya kemana aja, Pak? Ya ke kiri ke kanan. Kayaknya udah diatur tapi kok di sebelah timur ada, sebelah barat ada ya. Namun tak disangka api kembali berkobar, akhirnya menjalar, membakar kios dan juga ruko yang ada di Pasar Krian. Akibatnya lebih dari 400 ruko dan kios hangus terbakar. BPBD Sidoarjo menurunkan 16 unit mobil damkar, ditambah lagi 8 unit damkar dari Dinas Damkar Kota Surabaya. Setelah 6 jam, api berhasil dipadamkan. Yang terbakar kurang lebih 400 kios. Kemudian titik api dan penyebab kebakaran sampai saat ini masih kita lakukan. Nanti setelah padam kita akan polis lain, kemudian kita lakukan olah TKP termasuk pemeriksaan dari lapor dan baru kita bisa menentukan ya, baik dari sumber titik apinya maupun dari penyebab kebakaran. Ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Karena penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Kepolisian dalam waktu dekat akan menunjukkan tim lapor untuk memastikan penyebab kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta melaporkan. Sebuah mobil sport Lamborghini menabrak seorang pemulung hingga tewas di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Senin dini hari. Pengemudi yang diduga ingin kabur ini akhirnya berhasil diamankan oleh pihak kepolisian beserta kendaraannya. Seorang pejalan kaki tewas di tempat akibat ditabrak mobil sport mewah di Jalan Pluit Selatan Raya Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad korban pun tergeletak di tengah jalan dan hanya ditutupi kardus bekas. Sementara mobil sport tampak ringsek pada bagian atas. Kejadian bermula saat korban melaju dari arah keluar tol Pluit menuju Rumah Sakit Atma Jaya dalam kecepatan tinggi. Setibanya di kawasan Mall Emporium, mobil kehilangan kendali hingga menabrak pejalan kaki hingga tewas. Pengemudi sempat berusaha melarikan diri, namun segera ditangkap warga dan membawanya ke kantor polisi. Mobil sport, Lamborghini kayak gitu. Sampai tewas? Sampai tewas. Mengalami luka di bagian apa, Pak? Di bagian kepala, sama di bagian, apa itu namanya, hampir bahu. Pokoknya bahu, katanya tangan itu tinggal yang sebelah kiri. Ya. Saat ini pengemudi dan kendaraannya sudah diamankan di unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Utara untuk dimintai keterangan. Sementara jasad korban dibawa ke RSCM untuk identifikasi. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, akses pintu rumah warga yang berada di wilayah RT 01 RW 18 Cilangkap Tapos, Kota Depok, dipenuhi tumpukan sampah hingga menimbulkan belatung. Gue nih, sampai ada gerobaknya ini didiemin dari semalam satu. Viral di media sosial, rumah seorang warga di RT 01 RW 18 Cilangkap Tapos, Kota Depok, dipenuhi belatung. Ratusan belatung ini berasal dari gerobak bermuatan sampah dari warga setempat yang parkir di depan rumahnya. Bagian depan pintu rumah warga ini tertutup tumpukan sampah dan gerobak sampah hingga menimbulkan belatung.
tumpukan sampah di depan rumah warga itu disebabkan keterlambatan mobil pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok yang datang ke lokasi. Menurut jadwal, kedatangan mobil pengangkut sampah itu seharusnya 2 kali dalam 1 minggu, yakni pada hari Senin dan Jumat. Namun, pada hari Senin lalu tidak datang. Mobil pengangkut sampah baru datang di hari Selasa. Keterlambatan mobil pengangkut sampah DLHK Kota Depok itu terjadi lantaran kapasitas sampah di TPA Cipayung sudah berlebih. Nggak tahunya, kita belum dapat informasi lagi sampah nggak datang mobil truknya karena ada kendala dari sana. Terus? Terpaksa kan, sampahnya jadi numpuk di sini. Kalau misalkan kemarin dia datang, sampah nggak bakal numpuk di sini, bang. Jadi sehari langsung diangkut udah. Setibanya mobil pengangkut sampah, petugas kebersihan setempat pun langsung memindahkan tumpukan sampah itu ke mobil tersebut untuk dibawa ke TPA Cipayung. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews, Melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kembali melakukan rotasi 12 jabatan-jabatan strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Serah terima jabatan ini dilakukan di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution Mabesat, Jakarta pada Selasa pagi. Sejumlah posisi dirotasi, yaitu Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Panglima Kodam Jaya, dan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, serta beberapa pangkostrat lainnya. Pangkostrat yang sebelumnya dijabat oleh Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa digantikan oleh Majen TNI Muhammad Hasan yang sebelumnya menjabat Pangdam Jaya diserah terimakan kepada Majen Rafael Granada Pai. Selain itu, sejumlah Pangdam juga turut diserah terimakan dari pejabat lama ke Pangdam baru. Di antaranya Pangdam 5 Brawijaya Udayana dan Pangdam 17 Cendrawasih. Pergantian jabatan juga terjadi pada Kadis Penat dari Brigjen Kristome Syanturi kepada Kolonel Infanteri Wahyu Yudayana. Pemirsa, dukung warga Cianjur bangkit dan pulih dari gempa tahun 2022 lalu. MNC Peduli bangun 2 rumah baca dan perbaiki fasilitas MCK untuk masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Bupati Cianjur Herman Suherman. Gempa bumi yang terjadi pada tahun 2022 lalu banyak menyisakan luka mendalam bagi warga Cianjur, Jawa Barat. Tidak hanya korban jiwa dan luka, banyak rumah dan fasilitas umum yang rusak terdampak gempa bumi. Sebagai bentuk kepedulian, MNC Peduli kembali memberikan bantuan guna mendukung warga untuk bangkit dan pulih pasca bencana gempa. Bantuan perbaikan 2 MCK, 2 saung baca serta perlengkapan sekolah diserahkan secara simbolis oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution kepada Bupati Cianjur Herman Suherman di Pendopo Bupati Cianjur. Bantuan bagian daripada kumpulan dana yang dihimpun oleh MNC Peduli tahun 2022 lalu untuk membangun dampak dari bencana alam di Cianjur. Hari ini kita serahkan 2 pembangunan MCK dan juga saung baca ya, untuk masyarakat di Kecamatan Cigenang di Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan insya Allah ini sangat bermanfaat untuk warga masyarakat di Cianjur. Selain itu pun pada saat terjadi bencana alam, MMC Group ini banyak membantu untuk perbaikan rumah dan sebagainya. Ini tentu saja fasilitas baru pertama kali ada perpustakaan di lingkungan kantor kecamatan. Dan ini manfaatnya juga untuk masyarakat, khususnya anak-anak tingkat TK dan PAUD, juga SD nanti secara bergilir akan diberikan jadwal di sini. Selain penyerahan bantuan, tim MNC Peduli juga menggelar perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 di kantor Kecamatan Cigenang dengan mengadakan perlombaan mewarnai untuk anak-anak usia dini. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan Bahlil Lahadalia akan ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam agenda Munas 11 Partai Golkar. Menteri SDM tersebut sudah memenuhi syarat dan lolos verifikasi serta sesuai dengan ADART Partai Golkar dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum. Musyawarah Nasional 11 Partai Golkar tahun 2024 dibuka Selasa sore dan akan berlangsung hingga 2 hari hingga Rabu.
Agenda utama dalam Munas tersebut adalah penetapan Ketua Umum baru Partai Golkar untuk memimpin selama 5 tahun ke depan. Pasca mundurnya Erlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum. Menurut Gumiwang, Bahlil merupakan calon satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar setelah kader Golkar lain Ridwan Hisyam yang juga mendaftar tidak memenuhi syarat. Yang mendaftar Pak Ridwan Hisyam dan beliau tidak lolos verifikasi sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai caketum. Saya kira itu ya, jadi Pak Bahlil itu yang memang satu-satunya caketum yang lolos dari proses verifikasi dan beliau adalah salah satu kader terbaik dari Partai Golkar. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. MK mengubah ambang batas untuk syarat pencalonan kepala daerah. MK memutuskan batas pencalonan kepala daerah tidak lagi 25 dan 20% perolehan suara parpol atau gabungan suara parpol di pemilu legislatif, namun berdasarkan suara dan jumlah penduduk di suatu daerah. Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan dari Partai Buruh dan Partai Gelora terkait Undang-Undang Pilkada. MK menilai pasal 40 Undang-Undang Pilkada inkonstitusional. Putusan dibacakan Ketua MK Soehartoyo menyatakan kini partai tanpa kursi di DPRD bisa mengajukan calon kepala daerah berdasarkan persentase perolehan suara di Pileg dan jumlah penduduk. Berdasarkan putusan baru ini, MK menafsirkan ulang syarat pencalonan kepala daerah pada pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Pencalonan kini berdasarkan persentase suara pilihan di Pileg selain kursi DPRD ditambah jumlah penduduk suatu daerah. Contoh, untuk provinsi dengan jumlah penduduk 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik harus memperoleh paling sedikit 7,5% suara sah di provinsi tersebut. Selain itu, MK juga memutuskan ambang batas usia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah 30 tahun. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5%. Yaitu syarat tidak lagi pakai 20% kursi, syarat calon tidak lagi menggunakan 25% suara, tapi menggunakan persentase dalam 4 klasifikasi yang dikaitkan dengan daftar pemilih tetap. Ini nggak ada di Undang-Undang Pilkada, baru ditetapkan hari ini oleh MK. Putusan MK dinilai revolusioner dan progresif di tengah ruhnya demokrasi yang dikuasai sejumlah pihak. Dampak keputusan ini sedikitnya 36 daerah yang terancam melaksanakan pilkada dengan kotak kosong bisa dihindari. Contohnya DKI Jakarta, PDIP yang tidak memiliki 20% kursi di DPRD bisa mengajukan jagoannya menantang Ridwan Kamil Suswanto sebagai Cagup Daerah Khusus Jakarta yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus yang hampir diisi semua partai di DPRD Jakarta. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Jaka Samsah melaporkan. Sementara bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. RK menyebut makin banyak calon kepala daerah justru semakin bagus karena membuat semakin banyak gagasan yang nantinya bisa dipilih masyarakat. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan MK adalah institut negara yang bertugas mereview urusan perundang-undangan termasuk soal pilkada. RK menyebut makin banyak calon kepala daerah justru semakin bagus karena membuat semakin banyak gagasan yang nantinya bisa dipilih masyarakat. Lebih lanjut, RK menceritakan saat berkontestasi menjadi wali kota Bandung ia melawan 8 pasangan calon dalam pemilihan gubernur Jawa Barat. RK juga mengaku pernah melawan 4 pasang calon kandidat. RK meminta pilkada dilihat sebagai pesta demokrasi. Jangan sampai dalam pesta demokrasi muncul hal negatif seperti caci maki antara satu sama lain.
Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Ya. Dengan keputusan MK ini, pemilihan gubernur Jakarta dipastikan akan semakin menarik karena akan ada 3 pasangan yang bersaing merebutkan kursi gubernur dan wakilnya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan. PDI Perjuangan menyambut gembira putusan MK yang mengubah ambang batas Parlemen DKI Jakarta menjadi 7,5% sebagai syarat mengajukan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Jakarta. PDI Perjuangan juga akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Anies Baswedan. Ditemui usai menjalani pemeriksaan di KPK Selasa siang, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyampaikan kegembiraannya terkait putusan MK yang memungkinkan PDI Perjuangan mengajukan sendiri bakal calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta. Menurut Hasto, pihaknya akan melihat aspirasi rakyat sebagai pertimbangan untuk mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Hasto pun menyampaikan semua orang memiliki peluang termasuk pasangan Anies Baswedan Hendrar Prihadi yang merupakan kader PDI Perjuangan. Rakyat punya ruang untuk dicalonkan dan itulah yang akan dicermati oleh PDI Perjuangan. Mas Anies lewat akun media sosial juga sudah mengutip Bung Karno Baswedan untuk cagup Jakarta, Mas Hasto. Tunggu tanggal mainnya. Mas Anies tadi lewat akun media sosial juga sudah mengutip kata-kata Bung Karno. Sementara itu, pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS tetap akan melanjutkan pencalonan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024 meski putusan MK memungkinkan PKS mengajukan calon sendiri. Penegasan ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syeku di Tangerang, Banten, Selasa siang. Dalam keterangan pers Selasa siang, Presiden PKS Ahmad Syeku menyatakan pihaknya tidak akan mengubah kembali dukungannya terhadap pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024. Penegasan ini disampaikan menyusul putusan MK terkait syarat pendaftaran Pilkada yang memungkinkan PKS bisa mengusung sendiri pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman. PKS sebelumnya ingin mengusung Anies Sohibul di Pilkada Jakarta, namun langkah tersebut terhenti karena PKS tidak mendapat koalisi untuk memenuhi syarat minimal kursi dalam pencalonan di Pilkada. KPUD ya, persyaratannya ternyata dibuat lebih ringan, tidak 20% lagi, tapi 7,5%. Namun saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, karena jalinan yang sudah kita jalin sudah sedemikian panjang, kiranya apa yang sudah kita rekatkan, kuatkan, kitanya tidak terkoyak kembali, kemudian kita memulai sesuatu yang dari awal lagi. Kiranya apa yang sudah kita mulai itu bisa kita lanjutkan dan kita sukseskan sampai menang. Siap? Pemirsa, menindaklanjuti putusan MK soal ambang batas pencalonan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum akan berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR dalam rapat kerja. Hasil konsultasi menjadi landasan bagi KPU untuk merevisi PKPU tentang Pilkada. Dalam keterangan pers Selasa malam, Ketua KPU Muhammad Afifuddin mengatakan KPU akan mempelajari lebih lanjut putusan MK karena akan berpengaruh pada sejumlah syarat yang telah ditetapkan KPU dalam pencalonan kepala daerah. KPU dalam waktu dekat juga akan berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat RDP terkait putusan MK tersebut. KPU segera mengirimkan surat resmi ke Komisi 2 atau DPR. KPU juga akan mensosialisasikan kepada partai politik terkait putusan MK tersebut. Kami akan mengkaji lebih detail lagi salinan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, lebih komprehensif lagi untuk memahami secara utuh persyaratan calon kepala daerah yang konstitusional pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami akan melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam rapat dengar pendapat terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Sebelumnya pada Selasa siang, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, salah satunya syarat pencalonan kepala daerah. Hal ini memungkinkan sebuah partai dapat mendaftarkan calonnya dalam pilkada asal memenuhi syarat suara yang didapatkan di daerah tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuda laut Nusantara Angels berhasil mengamankan 1 tiket promosi ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia kategori putri. Tim asal Jakarta ini berhak berlaga di Liga Futsal Profesional kategori putri musim 2024-2025. Klub futsal putri kuda laut Nusantara Angels berhasil promosi ke Liga Futsal Profesional musim 2024-2025 kategori putri. Setelah mengandaskan lawannya Karmila Sari Futsal dengan skor 5-2. Bertanding di GOR Pancasila UGM Yogyakarta, tim asal Jakarta ini tampil penuh percaya diri dan dengan mudah mengalahkan lawannya. Kemenangan ini membuat kuda laut Nusantara Angels menduduki peringkat pertama klasemen dan berhak promosi ke kasta tertinggi Liga Futsal Indonesia. Sedangkan di laga kedua, tim FC Junior Ewako bertanding melawan Inspire Girl FC. Meski berhasil menang dengan skor 5-2, namun Inspire Girl FC masih harus meraih poin untuk promosi. Besok akan bertanding lagi di pertandingan terakhir untuk menentukan siapa peringkat 1 dan 2-nya untuk lolos ke Liga Pro Futsal. Yang putri khusus di posisi grup, jadi peringkat pertama dan peringkat kedua saja. 1 tiket untuk promosi ke Liga Futsal Profesional masih akan diperebutkan oleh 2 tim dari kategori putri. Sementara itu 1 tim lagi yakni FC Junior berada di dasar klasemen sebagai juru kunci. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi yang menginspirasi pagi ini. Bagi Anda pecinta kuliner, harus mencoba datang ke Fresh Market Bintaro, Tangerang Selatan. Karena di sana terdapat banyak pilihan kuliner menarik. Satu di antaranya adalah mie Hongkong halal. Berikut liputannya. Jalan-jalan ke Fresh Market Bintaro tidak hanya menemukan berbagai kebutuhan pokok. Di sini, pengunjung disambut beragam kedai makanan yang menarik untuk dicoba. Tak heran, pasar berkonsep modern di Jalan Boulevard Bintaro, Tangsel, Banten, terkenal dengan surga kuliner yang selalu diburu warga lokal. Satu di antaranya adalah bakmi si Bangkong, bakmi dari Hong Kong. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Fresh Market atau pasar modern yang berada di wilayah Tangerang Selatan, lebih tepatnya di Bintaro nih. Dan saya mau mengajak Anda untuk sedikit melihat kira-kira jajanan dan juga kuliner apa aja yang ada di sini. Dan saya hari ini sudah berada di depan tempat makan mie bakmi, yaitu adalah si Bangkong. Ini adalah menu pertama yang mau saya coba. Kalau gitu ikuti saya. Nah, uniknya pelanggan bisa memilih jenis mie sesuai selera, seperti mie karet, mie keriting, dan mie lebar. Dipadu dengan racikan bumbu spesial dan topping beragam seperti bakso goreng, gyoza, dan pangsit, membuat kelezatannya semakin memanjakan lidah. Nah pemirsa, rasanya tuh gurih manis dan juga di sini walaupun nggak ada kuahnya nih, cuma nggak kerasa jadi keras gitu dan tetap kenyal mie-nya. Dan juga di sini di atasnya dikasih pangsit yang pastinya menambah cita rasanya jauh lebih enak. Untuk menikmati bakmi Bangkong cukup menyiapkan kocek Rp35.000 hingga Rp45.000 per mangkoknya. Dan bisa berkunjung ke Fresh Market Bintaro yang beroperasi dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Aulina Iyasya dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Wisata Pulau Pramuka di Kepulauan Seribu, Jakarta masuk dalam 50 besar anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Pulau Pramuka memiliki wisata bahari yang menakjubkan seperti keindahan terumbu karang hingga pesona hamparan hutan mangrove. Budidaya terumbu karang menjadi salah satu wisata andalan di Desa Wisata Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Jakarta. Wisatawan akan diberikan edukasi tentang berbagai jenis biota laut dan bahkan bisa turut menyelam untuk melakukan konservasi terumbu karang di bawah laut.
Didukung dengan pesona alamnya yang indah, Desa Wisata Pulau Pramuka masuk sebagai 50 besar desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024. Desa wisata ini diharapkan mampu mendatangkan wisatawan dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Di tahun 90-an itu kalau diving di sini nih rasanya sama seperti diving di Raja Ampat dan Labuan Bajo. Ikan-ikannya besar-besar dan keadaan karangnya itu sangat bagus. Namun setelah 20 tahun lebih banyak tantangan di sini. Oleh karena itu kita ingin kembalikan agar Desa Wisata Pramuka, Pulau Pramuka ini menjadi desa wisata terbaik di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Menparekraf juga menghadiri workshop Kabupaten Kota Kreatif. Di hadapan para pelaku UMKM, Sandiaga mendorong kebangkitan ekonomi kreatif, serta siap memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Dari Kepulauan Seribu, Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, Karnaval memperingati Hari Jadi Klaten ke-220 dan HUT RI ke-79 diwarnai insiden kuda mengamuk. Bahkan kades yang menunggangi kuda terjatuh lalu pingsan di karpet merah depan panggung kehormatan. Seekor kuda yang tengah ditunggangi Kades Ponidi tiba-tiba mengamuk dengan mengangkat kaki depannya hingga penumpang terpelanting lalu pingsan saat Karnaval Hari Jadi Kabupaten Klaten ke-220 dan HUT kemerdekaan ke-79. Petugas keamanan dan warga yang ada di lokasi segera membawa korban ke RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro. Meski insiden ini sempat membuat panik warga, namun usai dievakuasi, acara kembali dilanjutkan dengan tertib dan aman. Total ada 44 kontingen kendaraan hias dari sejumlah instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan swasta. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga yang telah menunggu kirap 3 buah gunungan yang diarak menuju lapangan Tarup berlangsung ricuh. 3 buah gunungan yang baru masuk ke lapangan langsung dibuntuti dan diserbu warga. Sebagian warga, terutama wanita dan lansia, jatuh terjepit di tengah kerumunan. 3 buah gunungan yang baru saja melewati pintu masuk lapangan Desa Tarup, Kecamatan Tawangarjo, Grobogan, Jawa Tengah, langsung diperebutkan dan ditarik ratusan warga yang berlarian di belakang di samping gunungan. Para pengusung gunungan yang tidak kuat akhirnya melepaskannya hingga ketiga gunungan terjatuh menjadi rebutan. Banyak wanita dan lansia yang terus merunduk mengambil hasil bumi yang terjatuh di tanah. Namun mereka justru ikut terjatuh dan tersungkur hingga terjepit di tengah kerumunan. Warga yang mendapatkan hasil gunungan kemudian bawa pulang ke rumah untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga. Sebagian lagi langsung dimakan. Makanan, ini sayuran, enak dipangan. Dimakan. Itu mentah dimakan buat apa? Buat sehat. Terima kasih. Beliau Ki Ageng Tarup ini adalah punjernya tanah Pulau Jawa, yaitu yang mana beliau Ki Ageng Tarup atau Joko Tarup ini yang mempunyai istri Dewi Nawangwulan. Beliau mempunyai anak putra yaitu putri Dewi Nawangsih, diambil istri oleh putra Brawijaya yang namanya Raden Mas Bondan Kejawan. Barulah mempunyai putra atau anak 3, 1 Ki Ageng Getas Bendowo, terus Raden Kukuh sama Nyai Ageng Rang. Ki Ageng Getas Bendowo mempunyai putra atau anak Ki Ageng Selo Bagusogung. Tradisi haul Ki Ageng Joko Tarup ini selalu digelar di tiap pertengahan bulan Safar pada bulan Jawa secara turun-temurun. Tradisi ini juga diikuti oleh keluarga dan kerabat keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebagai keturunan langsung dari Ki Ageng Joko Tarup, haul ini wajib dan selalu diadakan setiap tahun sekali. Karena Ki Ageng Tarup merupakan pencetak raja-raja Islam di tanah Jawa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustamen Nusantara melaporkan.